Bener Bu, di kualinya ada cadangan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yudi Oktav dan Anton Sajoyo. Sudah lama kita tidak ngobrol-ngobrol bareng ngobrol bebas karena Om Joy berapa lama lalu, cukup lama berada di Nepal. Wah, habis jalan-jalan, habis trekking ke apa ya? Everest ya, Everest Base Ya, Camp. Everest Base Camp. Eh, Everest Base Camp itu di 5.000 berapa ya? 5.000 ya? 5.370. Oke. Mungkin cerita dikit lah. Om Joy berani-beraninya ke sana, bersama siapa, kemudian berapa lama, kemudian gimana apa ceritanya di sana, apa trekkingnya. Kayaknya seru banget kalau ngelihat apa. Ya, trekking EBC itu total perjalanannya sih 2 minggu, Yud. Perjalanan dari Jakarta ke Kathmandu, Kathmandu Lukla, lalu kita trekking. Trekkingnya sendiri 10 hari total ya, jalan kakinya ya. Total 10 hari dari Lukla sampai ke EBC itu total jalannya 6 hari. Ada 2 hari aklimatisasi di Namche dan Tengboche. Hmm, Itu untuk membuat kita terbiasa dengan ketinggian lah gitu. Cuma memang persoalannya kita kan orang-orang dari dataran rendah nih, ya. gitu loh. Dari Jakarta, dari Tangerang nih teman-teman saya goes, Yud. Hmm, Dari Jakarta, Tangerang, ada yang dari Surabaya juga sih. Tapi ya rata-rata kan di 3 sampai 10 meter MDPL gitu loh. Tiba-tiba harus jalan di ketinggian dari 2.800 naik ke 5.370. hmm, Itu memang luar biasa apa struggle ya. hmm, Apalagi setelah ketinggian 4.000 itu kan oksigen makin tipis. hmm, Saya yang demen lari, demen jogging, demen jalan juga susah payah, Yud. hmm. Untuk jalan di ketinggian 4.000 itu betul-betul 1 2 langkah itu benar-benar benar-benar sebuah perjuangan dan Berasa banget. memang bukan untuk semua orang lah. Jadi saya 12 orang Hmm, yang benar-benar jalan dari Lukla balik lagi ke Lukla itu cuma 2 orang gitu. oke. Yang lain ada yang jalur terakhir naik kuda, ada yang sebagian besar malah begitu sampai di EBC di Everest Base Camp kita kembali ke base namanya Gorakshep, Hmm, mereka pada naik helikopter karena memang ada oke. yang sakit, ada yang kena kebanyakan sih kena AMS ya, Hmm, altitude mountain sickness. Itu hmm, memang terasa di kepala itu pusing sekali, sakit oke. kepala dan itu menyerang hampir semua. Saya juga kena tuh 4 hari saya sakit kepala tapi saya lawan. Hmm, Saya minum obat aja dan saya jalan terus gitu. hmm, Dan yang paling berat memang jalur terakhir itu dari Gorakshep ke EBC balik lagi ke Gorakshep. Dari Lobuche Gorakshep ke EBC balik lagi ke Gorakshep. hmm, Lalu jalur pulang itu karena panjang ya hanya 3 hari, Yud. hmm. Dari Gorakshep ke Lukla itu kita jalan 3 hari, tapi jalur terakhir dari Namche ke Lukla itu luar biasa karena ternyata jalur terakhir itu nanjak terus, Yud. Meskipun udah di ketinggian 3.000 ya, udah rada enteng, tapi itu 5 kilometer terakhir itu tanjakan yang sangat terjal gitu. Jadi bahkan teman-teman saya tuh ada yang sampai jam 9 malam. Nah, Oke. itu luar biasa lah. Ya, kira-kira gitu. Jadi kalau mau ke EBC ya menurut saya latihan aja lah, banyak lari, banyak perkuat latihan lutut sama paha karena itu banyak jalur tanjakannya itu vertikal banget gitu. Ya struggle lah kalau buat orang-orang dari negara negara rendah gitu ya kayak Indonesia. Tapi seru ya, sebagai Seru pecinta. banget ya, seru banget ya karena eh, makanya saya kagum tuh sama orang-orang yang bisa sampai ke puncak Mount Everest kan itu gila itu ya. Hmm, Mereka kan aklimatisasinya aja di EBC Yud, itu 6 minggu. 6 minggu minimal. Enam Oke. minggu aklimatisasi itu sampai mereka dapat betul-betul cuaca yang bagus untuk summit attack ke Mount Everest itu kan butuh. Jadi dalam setahun itu hanya 12 hari Yud, ada cuaca cerah untuk Ya. bisa naik ke Mount Everest. Jadi memang itu orang-orang yang levelnya udah beda lah. Hmm, Kalau saya mungkin 30 tahun yang lalu mungkin bisa ya. hmm, Kalau hari-hari ini udah pasti nggak kuat lah karena itu tuntutan fisiknya luar biasa, juga butuh waktu yang panjang sekali ya. Kalau total mau naik ke Mount Everest itu bisa 4 bulanan ya dari berada di Nepal ya.
Ya. Berada di EBC-nya sendiri ada 6 minggu. Jadi itu memang orang-orang yang istimewa lah ya. Oke. Bisa sampai ke Mount Everest. Indonesia kan udah banyak juga Yud. Ya. Ada pendaki cewek, lalu ada pendakinya Kopassus kan dulu, Misirin dan kawan-kawan. Jadi ya lumayan lah sebetulnya prestasi Indonesia di Mount Everest. Oke, kita tinggalkan pengalaman Bung Joy dari Nepal, dari Everest. Kita balik ke hitohnya sebagai jurnalis atau pengamat kita di dunia sepak bola. Nah, kita akan mengupas tentu tim nasional yang akan bertanding melawan Irak dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, sebelum kita bahas lebih detail soal perjalanannya, mungkin saya ingin tahu gambaran awal dari Bung Joy sendiri, bagaimana kira-kira peluang dari tim nasional kita untuk tulus melaju, karena secara hitungan sih harusnya bisa lolos, bisa melaju. Tapi kita ingin tahu pendapat Bung Joy. Gimana, Joy? Kita kan Indonesia ada di posisi kedua sekarang di bawah Irak ya. Irak 12 poin, Indonesia 7 poin. Jadi sebetulnya memang butuh cuma satu kemenangan lagi. Dan tanggal 6 kan Indonesia akan lawan Irak. Ini berat sih, Wood. Meskipun Irak udah satu kaki lah di putaran ketiga, tapi dia kan juga nggak mau satu, dia nggak mau kehilangan poin ranking ya. Melawan Indonesia kan dia kalau kalah itu hilang poinnya tuh banyak banget. Karena kan posisi dia kan jauh lebih tinggi dari Indonesia. Jadi nggak ada lah istilah dia akan ngalah gitu kira-kira. Nah, kalau ditanya peluangnya lawan Irak, head to head-nya aja Indonesia kan nggak pernah menang. Bahkan di U23 yang kemarin menurut saya lebih bagus daripada tim senior kan Indonesia juga kalah lawan Irak. Gitu. Jadi memang ini bukan tim yang main-main karena memang mereka adalah tim kelas dunia ya. Kalaupun Indonesia kalah lah katakan gitu, meskipun peluang seri ada, peluang menang juga ada. Kalaupun kalah tuh nggak bukan hal yang memalukan juga, gitu loh. Dan kalau kita lihat dari permainan Indonesia senior kemarin yang timnas, ketika melawan Tanzania kan memang kelihatan betul tim ini masih amburadul kan, Yud. Memang status kemarin itu lawan Tanzania kan statusnya bukan friendly match, jadi memang tidak ada urusan sama ranking FIFA karena diubah oleh Sintayong menjadi training match. Kenapa? Karena dia ingin semua pemainnya bisa dimainkan untuk mencoba formasi, mencoba dia kan adaptasi lagi dengan tim nih yang udah lama tercerai-berai. Sekarang dia kumpulin lagi dan kelihatan betul kemarin memang belum solid kan, jauh dari solid lah. Tetapi kan Indonesia ini di putaran kualifikasi Asia kan ngalahin Vietnam juga 2 kali ya Yud ya. Dan mereka mengalahkan Hanoi di Hanoi itu kan 3-0. Jadi sebetulnya backbone tim ini sih bagus ya. Apalagi kalau mereka bermain solid. Kemarin aja mereka dapat berapa peluang ya? Yang bersih saya hitung ada 4 peluang ya. Nah, cuma memang konversi jadi gol ini tetap jadi masalah. Dari sejak zaman awal tim ini dibentuk, konversi menjadi gol dari peluang itu tetap jadi masalah. Melawan Irak menurut saya memang ini tantangan yang luar biasa ya. Cuma kalau ditanya peluang lolos, nggak lolos lah. Hampir pasti lolos karena kan saingan terdekatnya tuh di bawah Vietnam. Vietnam baru 3 poin dan mereka akan menghadapi Irak di kandangnya Irak gitu loh. Terakhir melawan Filipina, tapi nggak akan menang lah di kandangnya Irak gitu ya. Dan Indonesia pun peluang untuk menang kecil melawan Irak. Jadi peluang terakhir adalah melawan Filipina. Kalah lawan Irak, lawan Filipina juga bisa sepanjang Vietnam juga kalah terus gitu loh. Tapi menurut saya melawan Filipina Indonesia bisa menang. Karena sudah melawan Irak dan tinggal pertandingan hidup mati terakhir di grup ini melawan Filipina. Jadi kalau dilihat dari strukturnya, struktur di klasmen, harusnya sih Indonesia lolos ya putaran ketiga. Nah, putaran ketiga itulah nanti yang betul-betul karena kan sudah menunggu tim-tim kelas dunia kan. Jepang sudah ada di sana, Vietnam malah Korea Selatan belum belum lolos, tapi ya dia pasti lolos juga sih. Jepang, Uzbek, Iran udah lolos, Australia udah lolos. Jadi memang yang nunggu adalah tim-tim yang memang ranking dunianya di atas Indonesia jauh dan Irak juga udah hampir pasti lolos. Jadi ya
kalau mau hitung-hitungan sih nanti lawan lawan Filipina sih saya yakin Indonesia bisa menang bahkan lebih dari 2 gol. Jadi lawan Irak bisa draw aja udah bagus banget. Kalau lihat dari permainan lawan Tanzania kemarin ya kan masih ada beberapa hari untuk bebenah lagi dan menurut saya kemarin kan dari 11 pemain semua diganti Yud kecuali Rizky kan di belakang semuanya diganti gitu. Jadi memang Sintayong ini lagi cari lagi formasi tapi sih kalau formasi menurut saya tetap 3-4-3 ya di belakang. Ini yang saya kira formasi paling solid kemarin kemarin juga Tanzania kan sebetulnya peringkatnya di atas Indonesia tapi saya lihat kan si eh, Marcelino, kemudian Asnawi itu bisa bisa merangsek sampai ke perimeter pertahanannya Tanzania gitu loh. Jadi menurut saya eh, apa peluang melawan Filipina gede banget, cuma melawan Irak memang agak sulit. Kalau draw aja sih oke, Yud. Ya. Saya rasa sih kalau draw aja ranking Indonesia akan sedikit naik karena kan koefisiennya jadi buat Indonesia gitu loh. Koefisien kemenangannya buat Indonesia malah Irak yang rugi kalau draw lawan Indonesia. Kalaupun menang Irak kan sedikit naiknya. Bahkan mungkin tidak terlalu signifikan kalau menang Indonesia naiknya bisa banyak. Itu untuk peringkat FIFA ya, tapi memang mengejar kemenangan lawan Irak itu dibutuhkan untuk satu kepercayaan diri. Tapi kalaupun kalah, jadi menurut saya mainnya nothing tulus aja lah. Karena kan Irak di atas Indonesia. Jadi kalau lolos ke putaran ketiga sih saya yakin karena lawan terakhirnya Filipina. Oke, Joy, Irak sebetulnya udah lolos ya dengan nilai 12, tapi tentu tadi seperti Bung Joy kupas, mereka tidak akan serta-merta leha-leha atau memberikan kemenangan karena banyak hal. Tentu mereka juga ingin mengamankan dengan posisi satu, kemudian mereka juga tidak ingin koefisien atau nilainya di ranking FIFA turun kalau misalkan Turun. kalah, apalagi seri pun kayaknya mereka tidak sudi lah istilahnya. Pasti Iya, mereka kalau seri pun mereka sebetulnya minus karena kan Indonesia peringkatnya di bawah. Jadi menang ya, pun mereka dapatnya dikit gitu loh. Nah, beda ya, sama Indonesia kan kalau Indonesia menang poinnya banyak. ya. Cuma mungkin secara mental mereka sih sebetulnya udah lolos lah, nothing tulus lah. Ya, artinya mereka Ya, mungkin juga akan memainkan pemain-pemain yang bukan yang tim utama banget bisa jadi. Artinya mereka akan merotasi pemain, segala macam, memberikan kesempatan karena kepada pemain-pemain yang mungkin jarang tampil karena setelah lolos gitu. Nah, menurut saya sih Indonesia memang secara hitungan, secara perjalanan memang harus lolos. Dengan nilai 7, kemungkinan besar kita bisa lolos lah. Apakah nanti ngejar hasil seri atau terutama nanti mengejar kemenangan lawan Filipina di Indonesia gitu sebetulnya. Justru menurut saya tantangan utamanya nanti di putaran ketiga kalau kita lolos. Karena itu tim-tim terbaik Asia kumpul di situ gitu. Jadi betul, betul. dari sekarang kan putaran kedua. Putaran kedua itu ada 9 grup dengan masing-masing 4 negara. Posisi 1 dan 2 runner up-nya dari masing-masing grup lolos ke putaran 3 dan Indonesia berpeluang untuk posisi kedua artinya nanti lolos dengan 18 negara yang akan dibagi 3 nanti di putaran grup di putaran ketiga. Bagi 3 Betul. masing-masing 6. Nah, 6 negara juara dan runner up dari putaran ketiga dari 3 grup masing-masing negara itu lolos langsung. Nah, Mhm. 3-4-nya lolos ke putaran keempat. Ya. Artinya nanti ada 6 tim di putaran keempat, 6 negara yang akan dibagi 2 grup masing-masing 3. Nah, dari 2 grup masing-masing 3 itu, juara grupnya atau posisi 1 grupnya itu akan lolos langsung. Jadi total ada 8 yang lolos langsung gitu. Kita beruntung sebetulnya sekarang ini karena Piala Dunia 2026 FIFA untuk pertama kali membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi anggota FIFA-nya yang tadinya kita biasanya hanya 32 negara di Piala Dunia, sekarang mulai 2026 itu menjadi 48. Asia pun yang biasanya hanya 4 maksimal 5, sekarang diberi jatah 8 plus 1. Nah, plus 1. Sebelumnya kan 4+1 ya.
Ya, 4+1. Sekarang 8+1. Plus Tadi satu ya. 6-nya dari putaran grup 3, 2-nya dari putaran grup 4. Nah, satunya lagi yang tadi runner up di putaran grup 4, 6 negara dibagi 2, 3-3 masing-masing grupnya. Yang duanya juara grupnya langsung lolos. Yang runner up-nya akan playoff tuh. Playoff untuk mencari satu posisi untuk playoff lagi. Playoff Tinggal lagi lawan, lagi kalau nggak lawan salah lawan Amerika internasional. Latin ya. Nah, internasional di internasional itu grup lagi nanti, Joy. Dua Oh, dari oke. CONMEBOL, satu dari Asia, satu dari Afrika, satu dari CONCACAF, satu Oh, oke. satu dari Oceania. Jadi 6 negara nanti akan bertanding lagi untuk memperebutkan 2 tiket untuk lolos langsung. Artinya bahwa balik lagi bahwa Asia sekarang diberi jatah 8+1, 8 lolos langsung. 8+1. Oke. Jadi 9. 9 itu artinya peluang kita sebetulnya kalau kita timnya memang oke, peluangnya sangat besar sekali gitu. Jepang, Korea mungkin ya itu udah langganannya lah, Jepang, Korea, Arab gitu. Di luar itu kan masih ada tuh yang memungkinkan, termasuk kita kalau lolos ke putaran ketiga sebetulnya peluangnya masih cukup besar lah. Hanya saja Betul, jangan betul. sampai seperti kemarin ketika tim U23 ke Olimpiade gitu. Kita punya Iya, tim iya. semuanya gagal. Nah sekarang kalau kita lolos ke putaran 3, banyak peluangnya sebetulnya. Artinya bahwa itu yang harus dimanfaatkan betul oleh tim kita. Nah balik lagi ke pertandingan melawan Irak, John. Kalau melihat lawan Tanzania kan banyak peluang, tetapi penyelesaian akhir yang sangat-sangat menurut saya sih sangat buruk sekali. 4, 5 atau bahkan mungkin kalau saya menghitung sekitar 6 peluang, tetapi sama sekali tidak ada gol. Itu gimana catatannya menurut Joe? Ya, memang dari sejak tim ini dibentuk kan ada persoalan memang di penyelesaian akhir. Beberapa kali formasinya diubah kan sama Sintayong tapi masih berkutat di 3-4-3 atau 3-4-2-1. Nah, yang 2-1 atau 3 di depannya ini, ujung tombaknya ini yang sering diubah-ubah nih sama Sintayong, Yud. Hmm. Karena memang belum ada yang memuaskan gitu loh. Biasanya sih memang Rafael Strike ini kan ditaruh di ujung tombak target man gitu. Hmm. Cuma memang belakangan dia ditarik lagi ke posisi rada di sayap. Hmm. Yang di depannya kemarin ditarik malah si Orat Mangun kan yang Ya. ditaruh sebagai sebagai ujung tombak gitu loh. Jadi memang Sintayong sendiri masih cari formasi terbaik di lini depan. Hmm. Ya, ini yang masih jadi persoalan, apakah 2-1, duanya siapa, satunya siapa. Ini yang terus digonta-ganti nih sama Sintayong. Kemarin lawan Tanzania itu semua pemain dicoba di posisi, kalau yang kanan kirinya sih tetap gitu. Yang tengahnya ini Stroik kadang-kadang di tengah, Orat Mangun kadang-kadang di tengah, kadang-kadang Marcelino ada di posisi nomor punggung 9. Jadi memang masih di lini depan ini masih dicoba terus. Kalau lini tengah menurut saya sudah cukup solid. Lini belakang kemarin masih keteteran. Cuma memang mereka masih dalam komunikasi memang masih agak buruk. Kemarin ada 2 true pass ya dari pemain-pemain Tanzania nyaris saja jadi gol gitu. Nah ini kan sebetulnya formasi 3 di belakang ini kan memang rentan kalau 2 pemain sayapnya sama gelandang yang lain itu terlambat balik ke perimeter pertahanan. Gitu. Yang kemarin yang terjadi melawan Tanzania gitu. Nah ini yang juga harus diperbaiki. Tapi di sektor serangan memang tetap akan ada masalah kalau belum ada pemain yang betul-betul klinikal dalam penyelesaian akhir, dan itu tidak didapat di pertandingan kemarin ya kalau melawan Tanzania, tapi itu bukan ukuran lah. Cuma yang saya heran ini tim U23 yang dipegang juga oleh Sintayong kok bisa mainnya tuh bisa lebih asik gitu loh. Sementara yang senior ini justru menurut saya kok nggak seasik tim U23 gitu loh. Barangkali nyawanya U23 ini yang harus diberikan kepada yang seniornya ini. Mereka mainnya enjoy banget kan yang 23 itu gitu loh. Nah, ini kemarin kelihatan yang senior ini mungkin ya bebannya karena sebagai tim yang senior gitu kan timnas, mereka bebannya justru makin gede dan nggak kelihatan mereka enjoy mainnya. Nah kalau sedikit mereka bisa lepas melawan Irak menurut saya itu kesempatan Yud, karena kan peringkatnya jauh lebih tinggi ya. Jadi
kalaupun kalah tuh sebenarnya bukan hal yang memalukan, bukan aib gitu. Jadi kalau bisa main lepas malah menurut saya Indonesia bisa bagus karena tim 2-3-nya bisa bagus kok. Ya sayang aja nggak bisa ke Olimpiade gitu ya karena memang semakin apa kan beruntun tuh kalahnya tuh sejak lawan Irak, kalah lawan Uzbek, lalu kan terus menerus kalah gitu kan persoalannya ini persoalan mental. Ya. Jadi memang apa kalau mereka tetap bermain dengan enjoy seperti ketika mengalahkan Yordania tuh yang paling epic kan, ketika mengalahkan Jordan itu bisa dikembalikan ke pola permainan seperti itu, rasanya sih Indonesia lawan Irak pun bisa menang gitu loh kalau mainnya seperti itu. Cuma kan memang nggak kelihatan tuh di U23 ketika melawan Irak juga. Nah ini yang apa barangkali PR terbesar ketika menghadapi Irak dan saya lihat beberapa kali rekaman apa Irak yang senior ini memang kenceng gitu, kenceng banget mainnya, determinasinya luar biasa. Begitu kehilangan bola tuh mereka nggak cuma diem gitu, mereka kejar lagi dan sering banyak kartu sih Irak nih karena memang mainnya ngotot banget dan itu barangkali tantangan terbesar bagi Indonesia ya yang nggak kelihatan tuh determinasi yang kayak gitu gitu loh. Yang U23 malah kelihatan. Nah, ini yang senior ini belum kelihatan lah determinasinya untuk apa ketika kehilangan bola, ketika mereka salah passing, balik ke formasi awal dan macam-macam itu masih banyak salah passing jalan lalu kemudian meninggalkan ruang yang begitu besar di wilayah pertahanan. Kemarin lawan Tanzania kelihatan betul. Ya. Saya belum putar ulang sih ketika melawan apa Vietnam sebelumnya, tapi Vietnam memang kan lagi nggak bagus Yud, yang senior maupun yang U23. Jadi eh, belum bisa dijadikan patokan benar gitu. Nah, Ya. melawan Irak nih nanti yang bisa jadi bahan evaluasi paling sahih kalau mau tim ini maju terus karena kan seperti Yudi bilang kalau bisa masuk ke putaran ketiga dan itu peluangnya gede kan Indonesia peluangnya untuk bisa lolos langsung dengan 8+1 ini kan cukup gede gitu. Ya, Joy, tadi garis bawahnya sebetulnya di mental. Kalau saya sih, Joy tadi katakan kuncinya ada di mental pemain, mental tim gitu. Bermain di kandang sendiri, apalagi di GBK yang magi apa sangat kuat, magis banget gitu, bisa menjadi pendorong, tapi bisa juga menjadi beban bagi para pemain itu bermain sendiri di Senayan dan mereka memang harus lolos, harus menang gitu. Kalau mereka memang bermain enjoy, saya yakin mungkin bisa berbuat banyak. Paling tidak kita bisa ngambil seri. Kalau menang kita oke lah, mungkin agak ragu ya. Tapi paling tidak kalau bisa seri itu udah luar biasa gitu. Dan bisa lolos langsung kalau seri dengan catatan Filipina dengan Vietnam misalkan draw juga mereka di Hanoi. Artinya bahwa bagaimana Sintayong itu betul-betul menjaga atau mendorong, memboosting mental tim untuk mereka bisa betul-betul tampil sebagai sebuah tim. Karena ketika melawan Tanzania kan belum terlihat betul gitu. Itu gimana Jo tanggapan? Melawan Tanzania itu kan ada 7 pemain yang naturalisasi ya Ya, dan apa kalau saya lihat sih apa peran mereka sih cukup besar ya, terutama dalam dalam building individu dan mereka memang percaya dirinya tuh tinggi banget dan itu kelihatan ya Shane Patiyama mainnya juga bagus meskipun tidak bisa mencetak gol. Tapi memang saya menjadi bertanya-tanya apakah kalau main di GBK dengan begitu riuh itu bisa mendorong apa malah jadi faktor yang justru akan menekan mental mereka. Tapi harusnya mereka udah senior ya. ya, Dan pemain-pemain U23 yang tampil di senior kan juga jam terbangnya udah tinggi banget tuh. Yud. Pratama Arhan tuh kalau nggak salah udah hampir 50 deh capsnya gitu loh. Jadi harusnya sih faktor mental bukan persoalan bagi mereka gitu ya, loh. Nah, cuma kan sekali lagi kan orang Indonesia ini ekspektasinya luar biasa. Jadi harus juga difahami kalau pemain-pemain ini juga punya tekanan mental yang luar biasa. Tapi saya rasa sih melawan Irak ya, normalnya sih Indonesia mainnya lepas. Karena tahu Irak kan lebih tinggi ininya posisinya. Tapi kalah pun nggak apa-apa gitu istilahnya kan masih ada pertandingan lawan Filipina gitu loh. Jadi harusnya sih mainnya lepas, mainnya enjoy dan mereka tidak kelelahan karena kemarin lawan Tanzania kan banyak pemain juga yang baru datang tuh baru gabung 1-2 hari hmm, masih banyak yang jet lag juga mungkin ya hmm, jadi harusnya sih lawan Irak faktor mental tidak jadi persoalan
dan publik GBK saya rasa sih saya pernah datang ke GBK terakhir 2007 tuh memang gila yuk ininya. Apa atmosfernya tuh. Waktu itu Indonesia lawan Korea kalah sih Indonesia, cuma memang apa gemuruhnya tuh jauh lebih lebih daripada di waktu saya di Hanoi. Waktu itu hanya Piala AFF sih, cuma Indonesia ini memang punya supporter yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan dukungan itu sih bisa bisa memberi perlawanan lah ke Irak. Dugaan saya sih draw ya, bisa 1-1 atau 2-2 gitu ya. Dan itu akan menjadi kepercayaan apa modal untuk melawan Filipina, dan Indonesia akan melaju ke putaran ketiga nanti, yang mudah-mudahan di putaran ketiga lebih bagus lagi. Karena kan tim ini jarang kumpul, Yud. Ini yang jadi persoalan untuk tim seperti Indonesia yang banyak pemainnya tuh abroad gitu ya. Ini kan jarang berkumpul dan blendingnya tuh di dalam tim tuh kurang gitulah. Ini yang harus disiasati ya. Mungkin apa PSSI sudah memikirkan bagaimana tim ini bisa jauh lebih solid karena mereka terpencar-pencarnya tuh cukup jauh. Oke, Joy, mengupas soal naturalisasi, kebetulan hari ini tadi ada hari Senin ini ada rapat dengar pendapat atau di Komisi 10 DPR bersama Menpora dan perwakilan dari PSSI, Sekjen PSSI yang datang. Ya, salah satu keputusannya adalah menerima pengajuan naturalisasi lagi dari dua pemain, yaitu Kelvin Verdong sama Jens Raven, dua pemain yang bahkan mungkin Verdong akan kalau secara apa hukum sudah bisa tampil nanti melawan Irak gitu, yang memungkinkan main. Kalau yang saya agak ragu gitu, tapi kalau Kelvin Verdong mungkin bisa deh, karena mereka juga sudah gabung dengan timnas ketika apa melawan Tanzania, mereka sudah ikut latihan gitu walaupun tidak tampil. Tidak masuk DSP ya. Ya, tapi untuk lawan Irak secara hukumnya ya sudah bisa gitu. Gimana Joy menyangkut tambahan lagi? Ya, soal naturalisasi ini kan banyak banyak banget. Saya sendiri tidak terlalu pusing. Artinya naturalisasi ini kan hal yang wajar aja ya. Maksudnya banyak negara juga melakukannya. Cuma secara hukum juga mereka sah gitu kan. Apalagi kalau yang naturalisasinya natural, mereka memang ingin punya darah Indonesia. Kan aturannya kalau dari FIFA ini kan darah Indonesia itu dihitung paling paling akhir itu dari kakek nenek Yud ya, jadi 2 generasi. Kalau buyutnya yang punya darah Indonesia nggak dihitung tuh, nggak bisa gitu loh sebetulnya kalau aturan FIFA. Cuma persoalannya kan antara aturan FIFA dan aturan negara berbeda-beda. Itu yang itu seperti juga aturan keamanan pertandingan antara aturan FIFA dan aturan negara beda. Itu yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan kan itu gitu. Nah, ini aturan aturan antara naturalisasi versi FIFA dan naturalisasi versi negara berbeda. Persoalannya adalah negara Indonesia begitu sakau dengan naturalisasi karena satu memang ketua umumnya juga ya senang pencitraan dengan dengan naturalisasi itu kan memang peningkatan prestasinya ada gitu loh. Cuma kan kalau saya gugatannya bukan soal hak mereka, bukan soal hukum, bukan soal ini versi FIFA atau versi negara, tapi apa sih apa investasi yang sudah diberikan PSSI kepada pembinaan sepak bola di dalam negeri, kan itu. Kalau naturalisasi jalan, investasi PSSI untuk pembinaan sepak bola dalam negeri juga jalan, ya silahkan aja. Persoalannya kan kalau naturalisasi ini mau sampai kapan, berapa banyaknya kan sangat subjektif gitu loh. Nggak ada ukurannya, Yud. Nah, kalau saya menggugatnya dari sisi silakan aja naturalisasi. Cuma kan kamu, wahai PSSI juga kan harus investasi di pembinaan usia muda, di kualitas kompetisi domestik supaya bisa melahirkan pemain-pemain yang going abroad juga gitu loh. Bisa ngirim lebih banyak Pratama Arhan ke ke negara-negara yang bisa belajar sepak bola lebih baik kan. Orang seperti Asnawi Mangku Alam harus lebih banyak dikirim ke luar negeri gitu loh. Nah, itu tugasnya PSSI. PSSI bukan cuma agen naturalisasi, juga sebetulnya agen untuk ekspor pemain. Nah, ini kan yang nggak pernah dilakukan oleh PSSI secara sahih gitu ya. Dia melakukan apa sih
kan kompetisi ya dibiarkan jalan begitu aja, malah kuota pemain asing kan ditambah gitu kan. Betul. Nah, dengan tanpa tanpa sebetulnya blueprint kuota asing itu kan harusnya Indonesia punya. Artinya gini, kuota asing pemain asing jadi 8. Tujuannya apa? Pertama harus jelas. Yang kedua, spesifikasi pemain asing itu seperti apa? Hmm. Bukan cuma 8 pemain non konfederasi plus 1 pemain federasi Asia gitu kan nggak gitu loh. Tapi kan harus juga ada spesifikasinya. Artinya dia pernah bermain di klub kelas apa, lalu bisa masuk ke Indonesia dengan sertifikasi apa, kan itu harus ada, nggak cuma asal pemain asing. Pokoknya orang Brasil bisa main di Indonesia kan repot gitu loh. Nah, kan ini yang nggak memberi, tidak memberi pencerahan, tidak memberi hal-hal yang baik. Nah, cilakanya Yud, kalau kita lihat katakanlah Persib kemarin, yang bikin gol kan memang pemain-pemain asingnya gitu loh. Cuma apakah pemain asing seperti siapa? David da Silva atau Ciro itu memang bisa menarik menarik mutu pemain-pemain Indonesia yang lain yang berada di dalam negeri untuk setara dengan mereka. Kan nggak kelihatan selama ini ya. Da Silva cetak gol, Ciro cetak gol, ya yang bisa cetak gol di Persib ya cuman Beckham gitu kan. Yang lain juga belum bisa cetak gol juga gitu. Nah, nggak ada peningkatan yang signifikan kalau saya lihat dari seri Championship kemarin dari mutu Liga Domestik Indonesia. Jadi itu gugatan saya, apa investasi PSSI, naturalisasi ya monggo aja silahkan aja gitu. Cuma yuk kalian juga harus melakukan investasi, jadi jangan cuma menggantungkan. Kan yang lebih cilaka gini yuk, kemarin kan saya ketemu Esko PSSI itu, Hmm. siapa namanya tuh? Vivin, siapa namanya tuh? Ya. Vivin, dan dia bilang loh, saya dengar dengan kuping saya yang rada torek ini, dia bilang ya PSSI tugasnya sekarang cuma mengurus tim nasional. Hmm. Sementara pembinaan kita serahkan kepada swasta dalam tanda kutip. What? Aku bilang gitu. Sampai aku nggak bisa ngomong, Yud. Sejak kapan PSSI punya tugas itu hanya mengurusi tim nasional gitu loh. Itu jelas loh. Dia nggak pernah baca statuta. Di statuta itu jelas. Hmm. Bahkan di preambulnya bahwa tugas Federasi Sepak Bola anggota FIFA adalah membangun kompetisi domestik sehingga kompetisi di negara itu sepak bolanya bisa setara dengan negara-negara elit di kawasannya. Itu jelas. Hmm. Nah, ini kan tugasnya diserahkan kepada swasta, oh enak bener gitu loh. Nah, ini yang menurut saya gugatan inilah yang harus kita gaungkan terus karena nggak bisa apa set mindsetnya orang PSSI seperti itu menurut saya memalukan gitu. Jadi ini yang menurut saya ini terkait dengan naturalisasi yang terus sekarang digulirkan untuk mendongkrak prestasi timnas. Itu oke-oke saja, tapi kan di satu tangan yang lain kan juga dia harus melakukan pembinaan, membina wasit, membina pelatih, membina supaya kompetisinya lebih bagus lagi. Nah, itu kan yang dia tidak pernah lakukan terhadap kompetisi domestik yang menurut saya 20 tahun terakhir, coba Anda bayangkan 20 tahun terakhir Indonesia itu tidak pernah bicara banyak ya, tidak pernah bicara banyak di kompetisi Champions League Asia yang kelas utama dan yang kelas 2. Nggak pernah bicara apapun, Yud. Itu kan indikator gitu loh. Ya kan? Kalau klub-klub Jepang dan Korea, klub-klub di Arab, ya mereka udah main di elit. Indonesia di Champion League kelas 2 aja nggak pernah kocap gitu, nggak pernah berbicara banyak. Ini kan sebetulnya memalukan untuk sebuah negara dengan begitu banyak klub, begitu banyak orang yang berkecimpung di sepak bola. Di tingkat Asianya itu nggak pernah bicara. Kita lihat nih Persib. Saya sih ingin nunggu nih Persib nih di kompetisi di level Asia. Champions League Asia gimana gitu kan. Hmm. Harusnya harusnya sih kalau lihat dari perjalanannya Persib yang cukup konsisten kan Hmm. dari putaran reguler posisi kedua sampai kemudian jadi juara Championship Series ini kan harusnya bisa cukup berbicara lah di kompetisi Asia gitu loh. Nah, ini yang kalau tidak kan ini akan menjadi pukulan balik lah ke PSSI kan karena udah 20 tahun nih saya belum lihat klub-klub dari Indonesia yang juara di Liga 1 lah namanya atau apapun dulu namanya kompetisi di domestik itu bisa bicara banyak di kompetisi Liga Champion Asia. Kan itu indikator Indonesia ini sebagai negara bola berhasil nggak sih
kan bukan cuma dilihat dari tim nasionalnya, tapi juga kiprah tim-tim level klub mereka di level Asia gitu loh. Nah, Betul. ini yang jadi tantangan di PSSI gitu loh. Nah, ini kan kalau kembali lagi ke pemain naturalisasi dan macam-macam, kan ini tugasnya PSSI untuk menaikkan mutu kompetisi domestik sehingga Persib atau siapapun juga nanti yang lolos ke putaran final atau putaran apa Liga Champion Asia tuh bisa berbicara lagi lebih banyak, bukan cuma urusin timnas tapi juga urusin klub. Kan itu tanggung jawab mereka. Esko itu kan yang punya klub gitu loh. Jadi nggak cuma duduk berpangku tangan aja menikmati jabatan, tapi ya terus harus bekerja untuk sepak bola Indonesia. Karena saya nggak lihat, Yud, Ya. Esko ini kan ada dua jenis. Yang satu pemilik klub, yang satu lagi orang-orang yang ditaruh sama juragan-juragan itu untuk ngurusi klubnya gitu kan. Nah, ini kan jadinya ya dari sejak zaman Kiwari kan Esko itu dipilih oleh anggota PSSI yang jumlahnya sekarang banyak banget ya, berapa asprof kan 37 lebih ya, asprofnya juga nggak pernah pada kerja sih gitu loh, ya cuma apa menikmati status aja gitu loh. Nah, ini yang saya ngomong juga kemarin tuh sama waktu ketemu Esko PSSI yang namanya Vivin itu, saya bilang mereka kan nggak pernah kerja, terus aja punya dapat suara kan, datang ke Kongres tiap tahun, menikmati fasilitas sebagai petinggi-petinggi PSSI, tapi kan nggak apa sih kerjanya gitu loh untuk menaikkan mutu sepak bola Indonesia. Kalau mereka bekerja kan Indonesia udah di level Indonesia nih, klub-klubnya tuh udah bersaing dengan Samsung Suwon lah, dengan klub Jepang apapun gitu kan. Nah, ini kan karena mereka nggak kerja ya, akhirnya Indonesia nggak bisa banyak berbicara di level klub. Balik ke sedikit soal naturalisasi, PSSI termasuk Menpora juga selalu membentengi dengan kalimat atau dengan argumentasi bahwa naturalisasi itu adalah kebijakan jangka pendek. Mereka oke lah jangka pendek karena mereka mengejar prestasi jangka pendek untuk khususnya bersama tim nasional. Nah, jangka panjangnya menyangkut perbaikan liga, menyangkut berbagai hal dalam pembinaan segala macam, kita tidak melihat atau mungkin belum dan kita belum tahu apa yang akan mereka lakukan. Nah, salah satunya adalah keputusan liga untuk menambah pemain asing. Menurut saya sih korelasinya tidak masuk gitu dengan kebijakan pembangunan sepak bola lokal untuk jangka panjang. Karena dengan semakin banyaknya pemain asing di liga, di klub, otomatis tidak akan ada lagi striker pemain kita. Karena hampir semua klub saat ini strikernya ada pemain asing. Tidak mungkin kita akan menemukan lagi pemain-pemain karena yang teruji gitu, khususnya di sektor depan. Dan itu bertahun-tahun kita sudah mengalami itu. Dan pasti musim depan tidak akan ada tuh pemain-pemain lokal di striker, termasuk di yang utama kan pemain asing itu ada di sektor depan dan di back, dan di tengah juga ada playmakernya gitu. Hampir semuanya kan dikuasai oleh pemain asing. Artinya bagaimana kita akan menemukan pemain back bagus, striker bagus, sementara pemain posisinya itu akan pasti saya yakin diambil oleh pemain-pemain asing. Gimana tuh, Jack? Ya, itu kan sebetulnya persoalan itu pernah dialami Inggris tahun-tahun 2000 2005 ke atas tuh gitu ya. Ketika pemain asing di Inggris itu kan begitu mendominasi klub-klub utama di Inggris, sehingga memang posisi-posisi utama di klub-klub utama mereka, Manchester United, Liverpool, Chelsea waktu itu, Arsenal, kan diisi pemain asing semua. Sehingga memang klub-klub di Inggris ini agak sulit mendominasi di level Eropa kan. Pernah sih ada satu waktu Chelsea ketemu MU kalau nggak salah ya di final Liga Champions, Liverpool juga sempat juara juga. Cuma sekarang katakanlah Manchester City juga kan didominasi oleh pemain asing juga gitu loh. Memang ada Foden dan macam-macam. Nah, persoalan ini sebetulnya mereka sudah bisa selesaikan. Tim Inggris ini kan secara tim nasional perbaikannya cukup signifikan ya Yud ya. Karena kebijakan mereka dengan pemain yang Uni Eropa dan non Uni Eropa itu gitu loh, dan pemain binaan Uni Eropa sendiri itu untuk mencegah sebetulnya lag yang terjadi pada tim nasional Inggris. Dan hasilnya mulai kelihatan 2018, mereka sampai ke semifinal kalau nggak salah ya. Terus nyaris juara
Eropa kan kalah sama Italia. Kemarin pun di Piala Dunia mereka lumayan sih, cuma sayang ketemunya kan Prancis gitu loh. Ya. Jadi overall timnas Inggris ini maju karena ada pendekatan yang berbeda dari FA terhadap pemain asing yang mendominasi klub-klub Liga Inggris. Nah, Hmm. ini kebalikannya justru di Indonesia kan, yang tadinya 5+1 ya, 5 non konfederasi plus 1 pemain federasi konfederasi Asia kan. Sekarang 8+1 Yud, makin banyak dengan blueprintnya itu nggak jelas. Nggak jelasnya kenapa? Karena menurut saya pemain-pemain yang bisa masuk ke Indonesia ini siapa aja bisa masuk. Hmm. Kira-kira gitu Yud. Pemain dengan mutu kelas D katakanlah di mana di negara Asia atau di negara Afrika bisa masuk ke Indonesia sebagai pemain kelas 1 di Liga 1 kan menurut saya ini nggak benar gitu. Artinya tidak ada blueprint yang jelas tentang pemain asing di Indonesia ini. Syaratnya apa? Apakah mereka ini kan yang bisa ngatur federasi gitu loh. PT LIB dan federasi yang bisa ngatur itu supaya kalaupun ada banyak pemain asing di Indonesia, satu mereka bisa menarik mutu pemain Indonesia supaya setara dengan mereka. Kalau kalau mutunya sama aja, menurut saya justru jadi drop yang Indonesia ini kan seperti Yudi bilang tadi, kalau mutunya sama-sama aja, cuma mereka menang postur, ya menang pengalaman karena main di liga lain, di liga yang lebih baik sebelumnya gitu. Tapi nggak secara signifikan bisa menarik pemain-pemain lokal. Ini yang menjadi persoalan di Indonesia sekarang. Sekarang ditambah dari 5+1, sekarang 8+1. Jadi menurut saya gugatannya adalah sebetulnya cita-citanya apa? Kalau cita-citanya jelas, dengan blueprint yang jelas, dengan apa rincian yang jelas, saya rasa oke saja karena kembali lagi mau sampai berapa banyak pemain asing di sebuah negara kan begitu subjektif gitu loh. Mau apakah boleh 15+1 sehingga semua nanti DSP-nya semua pemain asing gitu kan. Nggak pernah ada ukurannya, yuk siapa yang mengukur kayak gitu kan nggak ada. Yang bisa mengukur punya feeling ya orang-orang PSSI sendiri. Persoalannya orang-orang PSSI ini ngerti nggak hal-hal seperti itu gitu loh. Kalau cuma bikin keputusan 8, 10, 12 gitu, atau balik lagi nanti ke 5+1, itu kan semua orang juga bisa. Cuma kan harus ada hitung-hitungannya, harus ada grafiknya, harus ada apa koefisiennya bagaimana supaya pemain-pemain yang datang ini bisa naikin mutu pemain yang di dalam negeri. Kalau enggak ya 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 sekedar bancakan aja di antara mereka dan itulah yang terjadi selama ini kan dalam 20 tahun terakhir pengelolaan liga ini saya semau-mau udelnya yang ngurus federasi aja gitu kan. Ini yang menurut saya harus kita luruskan, harus stakeholder sepak bola ini harusnya sadar gitu loh hal-hal seperti ini penting untuk membangun sepak bola nasional, bukan cuman happy-happynya aja, hura-huranya aja. Ya, eh, harusnya mungkin secara aturan di manual liga atau di apa peraturannya harusnya ada ya, harusnya ada. Tapi secara keseluruhan, kalau saya secara personal, mohon maaf banget, tidak melihat pemain-pemain asing itu turut menambah kualitas liga kita. Mungkin satu dua ada yang bagus, tapi sebagian besar tuh biasa banget, biasa aja gitu, biasa aja. Tidak membuat kalau ngelihat cara main tim-tim kita gitu ya biasa aja gitu. Hanya mereka menang Ya, di 20 tahun terakhir kan gitu-gitu aja, Yud. gitu-gitu Kan aja. gampang ukurnya. Kita lihat aja di Liga Champions Asia gimana ya kan. Kalau masih sama ya berarti ya segitu-gitu aja. Mau pemain asingnya berapa banyak pun ya segitu aja levelnya, level Asia Tenggara doang. Ya, itu pengamatan kita lah. Ya, artinya pada kenyataannya, faktanya klub kita juga tidak berbicara banyak di level Asia Tenggara pun misalkan, apalagi di Asia gitu. Karena memang kalau secara perjalanan mungkin kita mengamati sepak bola kita sudah cukup lah 20-30 tahun kita mengikuti perkembangan sepak bola termasuk sepak bola kita. Artinya ya gitu-gitu aja. Pemain-pemain asingnya pun tidak spesial banget gitu. Artinya ini sebetulnya PR bagi PSSI bukan hanya menambah banyaknya, tapi justru bagaimana meningkatkan kualitasnya itu yang kritikan kita buat PSSI. Oke Joy, balik lagi Oke, terakhir nih untuk apa closing statement di pertandingan atau khusus tim nasional untuk dua pertandingan yang akan dilalui tanggal 6 melawan Irak, tanggal 11 melawan Filipina. Secara keseluruhan bagaimana Joy ini? Apa? ya overall sih Indonesia lawan Irak berat ya, tapi bukan tidak mungkin Indonesia memetik 1 poin.
Bukan tidak mungkin juga main di GBK bisa tampil luar biasa, bisa mengalahkan Irak di tim senior untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir kan nggak pernah menang lawan Irak gitu loh. Jadi bukan tidak mungkin, tapi ya itu mainnya harus lepas seperti pemain-pemain U23 ketika tampil di Piala Asia kan lepas banget mainnya. Nah, ini yang perlu perlu menjadi perhatian. Jadi gol itu akan datang sendiri kalau tidak ada tekanan yang tekanan mental ya yang terlalu besar bagi pemain-pemain itu gitu loh. Karena menurut saya secara kemampuan tim ini kan lebih baik daripada timnas-timnas yang lalu lah. Kalau kita bicara 5-6 tahun yang lalu kan ini udah jauh berbeda. Tapi mereka menurut saya, penilaian subjektif saya, ini tidak sebaik pemain yang tim U23 gitu loh. Yang ini yang menjadi tanda tanya besar. Tidak sebaik dalam cara mereka bermain, dalam determinasi, dalam bagaimana mereka bermain sesuai dengan keinginan Sintayong 3-4-3 yang sangat intens, dalam passingnya juga bagus, hampir kegagalan passing tuh di bawah 10% kan kalau yang di U23 gitu loh. Nah, ini kegagalan passing di tim senior ini masih menurut saya 20% lebih. Nah, ini yang harus diperbaiki. Tapi saya sendiri optimis Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga. Persoalannya di putaran ketiga nanti sudah menunggu tim seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Uzbekistan, dan lain-lain. Jadi memang selesaikan dulu nih lolos ke putaran ketiga. Yakin Indonesia bisa menang terutama lawan Filipina ya, lawan Irak berjuang sebaik-baiknya. Yakin lolos, nanti kita pikirin lagi di putaran ketiga karena yang dihadapi betul-betul raksasa Asia. Tetapi eh, harapan terbaik Indonesia lolos ke putaran ketiga. Oke, terima kasih Joy. Tapi jangan tutup dulu Joy. Ada yang mau saya tanyakan setelah ini, tapi kita harus undur diri. Kita bertemu lagi dalam topik-topik yang lainnya yang pasti akan lebih seru. Thank you Joy. Oke. Yuk, bye-bye.